Penggunaan polimer dalam bidang konstruksi. Inovasi material untuk masa depan. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya, kami beranggotakan 3 orang. Saya Andini Iren, kemudian ada teman saya Ajeng Fatmasari dan Egy Hendrawan. Di sini kami akan mempresentasikan penggunaan polimer dalam bidang konstruksi yang akan menjadi inovasi material di masa depan. Sebagian dari kita pasti pernah dong mendengarkan kata polimer. Namun, hanya sekedar mengetahui nama tersebut, tidak dengan kegunaan atau detail benda tersebut. Untuk saat ini, polimer juga merupakan material yang semakin populer dalam bidang konstruksi. Maka dari itu, gimana sih aplikasi polimer dalam bidang konstruksi? Sebelum kita lanjut, yuk simak bersama-sama sedikit pengenalan tentang polimer. Jadi, polimer adalah rantai molekul yang panjang yang terdiri dari monomer berulang dengan memiliki sifat yang ringan, tahan korosi, dan fleksibel. Polimer juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu jenis polimer berdasarkan jumlah monomer, kemudian jenis polimer berdasarkan reaksi terhadap pemanasan, serta jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu sebagai serat sintetis, karet sintetis, orlon, PVC, politena, polipropena, dan teflon. Setelah mengetahui tentang pengertian polimer, jenis polimer, dan contohnya, selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum proses polimer. Yang pertama adalah pemilihan monomer, di mana monomer adalah molekul-molekul kecil yang dapat bergabung bersama untuk membentuk rantai polimer. Selanjutnya, tahap inisiasi. Tahap ini melibatkan memulainya reaksi kimia antara monomer. Ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti pemanasan, penambahan zat pengkatalis, atau penggunaan radiasi. Setelah reaksi inisiasi dimulai, monomer mulai bergabung bersama rantai dalam rantai yang panjang. Proses ini biasanya disebut polimerisasi. Proses polimerisasi berlanjut hingga rantai polimer mencapai panjang yang diinginkan. Selama pertumbuhan rantai, struktur kimia polimer dapat diatur untuk menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan seperti kelenturan, kekuatan, dan elastisitas. Setelah polimer terbentuk, itulah dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir. Ini dapat melibatkan metode seperti ekstrusi, cetakan injeksi, pencampuran, atau ekstrusi film, tergantung pada aplikasi polimer tersebut. Kemudian, produk polimer yang dihasilkan akan melewati berbagai pengujian kualitas untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan tahap terakhir setelah produk dinyatakan memenuhi standar kualitas, mereka akan dikemas dan didistribusikan ke pasar atau pelanggan akhir. Nah, gimana teman-teman? Saat ini sudah mengerti kan proses produksi polimer? Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa
konstruksi yang semakin umum digunakan karena sifat-sifat polimer yang dapat meningkatkan kekuatan daya tahan dan efisiensi dalam berbagai aspek konstruksi. Beberapa contoh aplikasi polimer dalam bidang konstruksi yang pertama yaitu beton polimer, di mana beton polimer adalah campuran antara polimer dan agregat seperti pasir dan kerikil sehingga dapat memungkinkan meningkatkan kekuatan daya tahan dan ketahanan terhadap cuaca. Yang kedua yaitu aspal polimer. Aspal polimer ini dimodifikasi dengan penambahan polimer seperti polietilena, polipropilena, dan SBS. Penambahan polimer meningkatkan sifat-sifat aspal seperti elastisitas, tahan terhadap suhu ekstrim, dan tahan terhadap keausan. Yang ketiga ada lapisan pelindung polimer, di mana ini merupakan suatu lapisan tipis yang terbuat dari material polimer yang digunakan untuk melindungi permukaan benda atau substrat dari kerusakan atau koresi. Nah, ini untuk yang terakhir yaitu lantai polimer. Nah, lantai polimer ini merupakan jenis lantai yang terbuat dari bahan polimer atau resin. Lantai polimer sering digunakan karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lantai konvensional. Sama halnya dengan material lainnya, polimer juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan polimer dalam bidang konstruksi yaitu ringan, korosi rendah, isolasi termal dan listrik, fleksibilitas, biaya rendah, tidak memerlukan pengecatan. Terus kekurangannya apa? Nah, kekurangannya itu yaitu rentan terhadap suhu tinggi, rentan terhadap radiasi UV, kekuatan mekanisnya terbatas, reaksi terhadap kimia tertentu, serta masa pakai yang terbatas. Salah satu contoh proyek konstruksi dengan menggunakan polimer dan sukses yaitu jembatan Akashi Kaiko di Jepang. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia dengan panjang 1991 meter. Dalam konstruksi jembatan ini, polimer berperan penting di beberapa aspek seperti pelapisan anti korosi, kabel gantung, dan isolator getaran. Nah, berikut ini adalah inovasi masa depan polimer dalam konstruksi. Penggunaan polimer cerdas. Polimer cerdas adalah materi polimer yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan atau kondisi tertentu dengan mengubah sifat atau perilaku mereka. Kedua yaitu bahan daur ulang, di mana daur ulang polimer adalah proses mengambil material plastik bekas dan mengolahnya menjadi produk baru. Bahan daur jenis polimer yang dapat diproses kembali setelah digunakan, bukan hanya dibuang begitu saja. Yang ketiga yaitu teknologi terbaru. Teknologi polimer merujuk pada berbagai pengetahuan teknik dan aplikasi yang berkaitan dengan polimer, meliputi teknologi pembuatan polimer, pemrosesan polimer, rekayasa polimer, aplikasi industri, polimer dalam energi terbarukan. Nah, dengan penggunaan polimer dapat mengurangi dampak lingkungan jika digunakan dengan bijak dan diproses dengan teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan polimer yang berkelanjutan dan ramah lingkungan memerlukan kerjasama dari seluruh masyarakat, industri, dan pemerintah. Kombinasi antara inovasi material, perancangan, produk yang lebih baik, dan praktik produksi yang efisien dapat membantu mengurangi dampak negatif polimer terhadap lingkungan. Sekarang sudah mengerti kan teman-teman aplikasi polimer dalam bidang konstruksi yang pastinya akan menjadi inovasi material di masa depan. Sekian ya presentasi dari saya. Untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk menyimak presentasi ini, saya mewakili anggota kelompok yang lain mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik yang lainnya.